Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra Askia dengan NIM 2405036005 dari Prodi Pendidikan Fisika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang topik tema kerangka karangan dan sitasi ilmiah sebagai pemenuhan tugas Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nina Kuina Hadiputri. Mari simak video penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang topik. Apa itu topik dan berasal dari mana sih topik? Topik berasal dari Yunani, dari bahasa Yunani, yaitu topoi atau topoi, yang berarti tempat dalam menulis pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan suatu artikel. Nah, adapun ciri-ciri topik yaitu menarik perhatian pembaca, lalu mencakup keseluruhan isi cerita atau tidak boleh menyimpang. Dan yang terakhir, tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frasa yang panjang, tetapi berbentuk kata yang lebih singkat. Apa sih manfaat topik? Nah, manfaat topik itu ada 3, yaitu dapat memahami secara langsung gagasan dalam isi karangan tersebut. Jadi dengan adanya topik, kita dapat mudah tahu nih langsung gagasan utama di dalam karangan itu apa. Lalu dapat memahami keseluruhan maksud dalam isi karangan. Jadi secara garis besarnya sudah ketahuan akan membahas apa nih sebuah karangan. Lalu dapat mengetahui informasi yang penting. Jadi dalam topik secara garis besar kita sudah dapat tahu informasi pentingnya itu dari topik yang akan dibahas. Nah, lanjut ke tema. Tema berasal dari bahasa Yunani titenai, berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah disampaikan. Tema adalah gagasan yang mendasari sebuah pokok pikiran. Adapun ciri-ciri tema, yaitu dalam novel dan cerpen, tema biasanya dapat dilihat melalui persoalan yang akan dikemukakan. Lalu, tema juga dapat dilihat melalui cara-cara watak itu bertentangan satu sama lain. Bagaimana cerita itu akan diselesaikan. Seperti itu. Lalu, tema dapat dikesankan melalui peristiwa, kisah, suasana, dan unsur lain seperti nilai kemanusiaan yang terdapat dalam cerita, plot cerita, perwatakan, watak-watak dalam sebuah cerita. Adapun manfaat tema yaitu dapat mengembangkan ide dan gagasan pikiran secara langsung, dapat secara langsung mengunggah isi karangan, dan dapat memperluas sebagian hal yang penting. Masuk ke kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur hubungan antara gagasan-gagasan yang ada. Jenis karangan itu terbagi menjadi 2, yaitu fiksi dan non-fiksi. Ada 5 ciri-ciri kerangka karangan, yaitu pertama sistematis, kedua runtut, ketiga jelas, keempat ringkas, dan yang terakhir itu fleksibel. Masuk ke dalam struktur kerangka karangan itu ada 8 struktur. Yang pertama yaitu judul, kedua pengantar, ketiga poin utama, keempat subpoin, kelima penjelasan dan argumentasi, keenam kesimpulan, ketujuh transisi, dan yang terakhir yang kedelapan itu keseimbangan. Ada pula manfaat kerangka karangan, yaitu kerangka karangan akan mempermudah pengarang menuliskan karangannya, dapat mencegah mengolah pengulangan ide, serta mencegah pengarang keluar dari sasaran yang akan ditetapkan. Lalu, membantu pengarang mengatur klimaks yang berbeda-beda dalam karangan. Dan yang terakhir, bila kerangka karangan telah rapi, berarti separuh karangan sudah selesai, karena semua ide sudah dikumpulkan, dirinci, dan disusun dengan teratur. Pengarang tinggal menyusun kalimat-kalimat untuk membunyikan ide atau gagasannya. Kerangka karangan merupakan miniatur
dari keseluruhan karangan. Melalui kerangka karangan, pembaca dapat melihat intisari, ide, serta struktur suatu karangan. Masuk ke sitasi ilmiah. Sitasi adalah cara penulis memberitahukan kepada pembaca bahwa materi tertentu dalam karyanya berasal dari sumber lain. Ciri-ciri sitasi ilmiah yaitu: pertama, keakuratan; kedua, konsistensi; ketiga, kelengkapan; keempat, keterbacaan; kelima, relevansi; keenam, aktualitas; dan yang terakhir yaitu ketujuh, tentang kepatuhan terhadap gaya penulisan. Apa sih manfaat sitasi ilmiah? Manfaat sitasi ilmiah yaitu untuk mencegah plagiarisme, untuk meningkatkan kredibilitas, memudahkan verifikasi, membangun landasan teoritis, mempermudah penelitian lanjutan, dan menghormati karya orang lain. Macam-macam gaya sitasi ilmiah, yaitu ada 5 macam. Pertama, gaya APA, yaitu American Psychological Association. Lalu yang kedua ada gaya MLA, yaitu Modern Language Association. Lalu ada gaya Chicago. Yang keempat ada gaya Harvard. Dan yang terakhir ada gaya Vancouver. Itu tadi macam-macam gaya sitasi ilmiah. Tata penulisan sitasi ilmiah yaitu ada 4. Pertama, nomor referensi. Lalu yang kedua ada urutan penulis. Yang ketiga judul. Dan yang terakhir itu detail publikasi. Itu tadi tata cara penulisan sitasi ilmiah. Di sini saya akan memberikan contoh penulisan sitasi ilmiah. Format umumnya nanti ada nomor referensi, inisial penulis, nama belakang, inisial penulis 2, nama belakang. Jadi nama penulisnya itu kita balik. Lalu judul artikel, judul jurnal, volt, nomor, pp, dan bulan tahun. Masuk di kesimpulan. Kesimpulan dalam penulisan makalah, pemahaman mendalam mengenai topik, tema, kerangka karangan, dan sitasi ilmiah adalah krusial untuk menghasilkan karya akademis yang berkualitas. Nah, di dalam topik makalah itu sendiri adalah dasar dari penelitian dan penulisan. Topik yang dipilih harus relevan, menarik, dan memiliki ruang lingkup yang jelas agar dapat dikaji secara mendalam. Pemilihan topik yang tepat menentukan arah dan fokus dalam penelitian. Lalu, tema. Tema adalah ide sentral yang mendasari makalah dan mengarahkan penyampaian argumen. Tema membantu dalam menyusun struktur makalah dan memastikan bahwa setiap bagian berkontribusi dalam pemahaman keseluruhan. Tema yang konsisten dan berfokus meningkatkan kualitas dan koherensi makalah. Masuk di kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana struktural yang membantu dalam menyusun makalah secara sistematis. Kerangka ini biasanya terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Kerangka yang baik memudahkan penulis dalam mengorganisir ide dan informasi, serta mempermudah pembaca dalam mengikuti argumen dan temuan. Masuk ke sitasi ilmiah. Sitasi ilmiah adalah cara untuk mengakui sumber informasi yang digunakan dalam makalah dan untuk menghindari plagiarisme. Sitasi yang tepat juga menunjukkan kredibilitas dan keakuratan penelitian. Penggunaan gaya sitasi yang sesuai seperti APA, MLA, dan Chicago adalah penting untuk mematuhi standar akademik dan memberikan rujukan yang jelas bagi pembaca. Secara keseluruhan, penulisan makalah yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang topik, mengembangkan tema yang jelas, penyusunan kerangka karangan yang terstruktur, serta penggunaan sitasi ilmiah yang akurat. Hal ini memastikan bahwa makalah tidak hanya informatif dan berbasis penelitian, tetapi juga memenuhi standar akademik dan etika yang diperlukan.
Itu tadi penjelasan dari saya tentang topik, tema, kerangka karangan, dan sitasi ilmiah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton hingga habis. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.